Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan tamu spesial saya hari ini, Ibu Indah Yuli Sartika, yang telah meluangkan waktunya 1 jam ke depan untuk saya tanya-tanya, untuk saya mintain ilmunya, untuk saya dan teman-teman para subscriber. Izin juga nanti konten video ini akan saya save dan saya upload di YouTube, agar menjadi inspirasi untuk para teman-teman pengusaha muda yang sedang meng-create brandnya, terutama di bidang batik. Langsung saja, nggak lama-lama, langsung kita sapa tamu spesial saya, sahabat saya, Ibu Indah Yuli Sartika. Ini panjang ya titelnya. Ya, beliau adalah model, presenter, dan juga seorang entrepreneur wanita, lahir di Palembang 1 Juli 1988, memiliki impian besar untuk menjadi wanita yang sukses, menginspirasi banyak orang, dan tentu saja berdedikasi hidupnya untuk banyak orang. Jurusan Hubungan Masyarakat di Universitas Nasional Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan gelar magisternya di bidang penataan busana dan merchandising visual di Domus Academy Milan, Italia. Jadi memang Sis Indah ini passionnya itu ada di bidang kecantikan, di bidang fashion ya. Jadi dari dulu udah kelihatan ya, kalau dandan tuh selalu fashionable gitu kan, terus bodinya juga oke gitu kan, terus suka mematch-matchikan pakaian. Nah, ini beliau aplikasikan ke dalam sebuah produk lokal Indonesia, yakni batik, yang menjadi ciri khas para wanita dan laki-laki Indonesia, yang nantinya akan kita tanya-tanya, kenapa sih kok pribadi batik seperti itu? Ya, saat ini outletnya sudah ada 12 cabang di seluruh Indonesia, ada di Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Malang, Bali. Kemudian intinya Bu Indah ini ingin menciptakan batik yang membuat pemakainya itu secara pribadi itu begitu personal, begitu dikenal sebagai dirinya dengan lambang batik yang dikenakan. Harusnya tadi hari ini saya pakai baju batik yang saya selalu langganan ke pribadi batik ya. Iya dong. Nah, langsung saja Bu Indah, apa kabar sih hari ini di masa-masa pandemi saat ini? Terus bisnis lagi gimana sih saat ini? Syukur alhamdulillah, bisnis sih memang untuk retail sangat sulit 3 bulan terakhir, hampir tidak ada penjualan. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Tapi alhamdulillahnya lagi kan memang dari awal saya men-setup bisnis itu nggak hanya mengandalkan retail sih Bu En. Jadi kita juga ada main custom langsung seperti private customer gitu. Ya. Niche market lah seperti itu. Seperti contohnya kan Bu En sendiri yang suka memesan langsung ke kantor atau ke butik. Kemudian di other side kita juga ada uniform yang seperti kerjasama dengan BUMN atau dengan kementerian, dengan pemerintahan. Dan itu semua jalan sih alhamdulillah, karena memang kontraknya sebelum pandemi terjadi, jadi itu sudah kita tata sih dalam 2020 gitu. Jadi untungnya untuk gajian, untuk operasional, untuk menyambung tahun 2020 ini di pribadi batik aman alhamdulillahnya seperti itu. Tapi kalau retail sih ya aduh ya udahlah, teman-teman semua pasti tahu ya retail sekarang lagi sulit sekali gitu. Gitu sih. Berarti sekarang kegiatan during pandemi ini masih bisnis lanjut ya, masih oke seperti biasa ya? Iya, alhamdulillah. Masih lancar, oke. Gimana sih ceritanya akhirnya decide untuk memilih, membesarkan, membuat brand lokal pribadi batik, dan kenapa produk yang dipilih itu adalah batik? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang waktu itu nggak sengaja bikin batik karena saya punya sahabat yang kebetulan dia bekerja di pemerintahan tuh tahun 2016, my best friend. Dia bilang, Indah, waktu itu kebetulan Indah lagi balik sekolah, kenapa kamu nggak coba bikin batik?
awalnya sih nggak suka banget batik, kok kayaknya tua gitu, kok kayaknya nggak gue banget. Kalau gue kan senengnya seksi-seksi, senengnya yang kembang-kembang, senengnya yang sok-sok Itali lah, sok-sok kebaratan. Tapi begitu dicoba batik, ternyata marketnya itu very big ya. Sebenarnya karena market, terus karena kebutuhan tinggi pada saat itu batik, terus memang batik itu unik. Jadi saya pilih karena saat itu saya melihat pasarnya besar, peluangnya besar. Gitu. Kemudian saya coba untuk mengerti produk knowledge batik lagi gitu. Saya visit ke Pekalongan tuh Bu En, ke Cirebon. Terus saya dalemin, oh ternyata asik ya. Kemudian saya bikin 1, 2, saya coba dulu ke private customer. Ternyata jalan, lama-lama retail menawarkan karena mereka menganggap, wah boleh nih Bu, karena dia bilang batik kita agak sedikit berbeda dengan warna batik yang lain gitu. Karakter brand identity-nya sih. Yes. Ceritain dong Bu Indah. Bu Indah nih ya, teman-teman sebagai informasi, sama-sama teman memulai karir itu dari nol bareng saya dulu. Jadi ingat banget kita sama-sama di dunia perbankan. Dulu di PT Bank Danamon, nggak apa-apa sebut merek ya, karena kita bangga menjadi alumni Bank Danamon. Kita ingat banget kita berdua tuh betul-betul start from zero gitu, yang dimana gaji kita itu around 800 atau 900 ribu seperti itu. Nah, boleh ceritakan nggak sih awalnya ngebangun pribadi batik ini tuh ya tadi ya, mungkin start dari private customer dulu, kemudian mungkin nggak terlalu banyak selected customer, terus akhirnya main ke retail. Nah, prosesnya gimana sih? Iya, jadi memang pengalaman itu menempa kita sekali untuk ke depan biar lebih berani, maju dan kreatif sih. Ya, dan dulu kan kalau nggak salah Bu Ina, kalau nggak salah kan waktu itu juga sempat menjajaki beberapa jenis clothing ya, kayak pakaian muslim, ya kan, nggak langsung batik nih, jadi ada jatuh bangunnya juga, ada trial errornya juga. Nah, boleh ceritain nggak sih? Iya, jadi waktu pertama kali bikin ladies wear, muslim wear pada saat itu. Jadi saya sempat masukin bahan bakunya itu dari Guangzhou, China. Nah, pada saat itu 2016 peraturan pemerintah baru bahwa tidak boleh yang namanya tekstil itu masuk ke Indonesia. Jadi harus memakai produk, harus menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia saja. Nah, tiba-tiba saya putus asa tuh, waduh, kayaknya susah nih kalau pakai bahan dari Indonesia, udah mahal duluan kan, gue mau jual berapa lagi kan. Ya udah tiba-tiba nyobain batik dan jadi gitu, seperti itu sih. Dan awalnya juga bikin batik, saya inget banget itu Bu En, saya mulai itu dari 10 lembar kain. 10 lembar kain, terus saya ya dari teman ke teman, terus teman-teman sempat underestimate, hah, lu ngerjain batik? Emang lu bisa? Emang lu ngerti? Yakin lo? Semuanya underestimate gitu. Tapi ya tetap saya gigih. Pada saat itu ngejahit sendiri, makelon kah atau udah jahit sendiri waktu di awal-awal memulai? Waktu itu ada tim jahit sih, hanya satu orang jahit, terus kemudian dibikin satu untuk customer, terus bikin lagi sampai akhirnya ditawarin sama Dep Store. Jadi gara-gara kita bikin bazar kecil-kecilan, terus Dep Store langsung bilang, mau nggak masuk ke Dep Store ini gitu. Oh iya, kita coba. Lalu di retail kita mulai dari 2 gawangan tuh, 2 prong, sedikit lah, batiknya cuma 30 biji, karena waktu itu saya modal terus terang aja Bu En, nggak banyak gitu, yang sampai puluhan juta gitu kan. Saya coba karena sesuai kemampuan saya pada saat itu. Terus alhamdulillah jalan juga gitu di retail, sampai akhirnya bisa berapa banyak gitu dan bisa merekrut beberapa karyawan. Luar biasa. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk juga, maksudnya si brand pribadi ini juga langsung eksis gitu ya? Enggak lah. Berdarah-darah banget. Apalagi ketika orang tuh underestimate gitu, emang kamu bisa gitu ya, itu tantangan sekali sih gitu. Nah, gimana sih mengovercome orang-orang yang kayak gitu, yang underestimate? Nah, Indah jualan batik gitu, come on gitu ya. Nah, gimana sih kok waktu itu bisa bangkit, kok bisa udahlah cuek EGP gitu, gimana sih? Ya karena saya pikir
itulah tantangan dalam berbisnis. Tapi ya memang pandangan negatif, pandangan yang tidak yakin gitu, itu justru menjadi tantangan atau challenge buat saya membuktikan bahwa yang gue kerjain ini ya memang mimpi saya gitu. Mimpinya adalah I wanna build the brand gitu. Jadi suatu saat memang building the brand sih beda sih Bu En ya. Pasti Bu En tahu lah. Kalau kita building up the brand pasti butuh waktu 5 tahun, 6 tahun to be success gitu sampai orang. Iya. Kecuali ini dari 2017 ya kalau Pribadi Batik ya. 2016 Desember. 2016 Desember. Oke. Memang kalau pengusaha, pebisnis, entrepreneur itu ngebangun sebuah brand itu ya nggak segampang-gampang apa gitu kan, butuh modal, butuh energi gitu. Nah, bisa ceritakan nggak sih gimana strateginya Bu Indah untuk tetap insist gitu, oke, brand ini nih harus jadi gitu, brand ini tuh harus masuk di pasar gitu, gimana sih penetrasinya gitu? Yang pertama sih adalah brand identity dari si brand itu sendiri. Brand identity-nya itu apa? Brand konsepnya apa? Terus kemudian brand image-nya di mana? Dan kemudian brand brand kayak target marketnya kemana? Jadi itu yang awalnya saya set up dulu. Jadi konsep Pribadi Batik ini adalah brand yang premium bisa dikatakan. Jadi kita memang betul-betul bukan mass production gitu. Jadi kita we keep the quality, terus we keep the elegancy gitu. Nah, dari situ membentuk pasar secara tidak langsung. Jadi banyak yang bilang nih, wah batiknya mahal-mahal ya, batiknya batik pejabat ya, batiknya batik ini. Ya, itu kan terserah gitu ya. Tapi memang untuk pemilihan batik semua itu saya yang tanggung jawab gitu. Saya yang betul-betul yang in charge, nggak kasih ke yang lain. Nah sehingga alhamdulillah karena kita punya strong karakter, terus kita taruh di retail, kita iklanin, kita present customer, itu membentuk sendiri marketnya. Jadi kita I don't wanna be a followers gitu kan. Aku mau jadi trendsetters gitu. Iya. Dan nggak fight banting-bantingan harga gitu ya, betul ya? Betul. Nah, brand identity-nya si Pribadi Batik itu sendiri apa sih gitu? Pribadi gitu. Apa sih meaning-nya gitu, Bu Indah? Iya. Jadi Pribadi itu inspirasinya sebenarnya gimana ya? Saya dapat nama Pribadi itu karena private customer yang punya selera yang berbeda-beda. Contoh lah, si bapak ini senangnya warna kuning, si ibu ini senangnya warna merah gitu. Jadi saya membaca, well, it's not telling about the batik, but it's telling about the person yang pakai gitu, yang pakai batik. Karena ada yang suka motif besar, ada yang suka motif kecil. Saya ngelihat, oh inilah karakter mereka. Jadi fashion itu memang sebenarnya kayak identity pas kita pakai, oh this is me gitu, this is me, I love this is me gitu. Jadi kayak langsung keluar lah auranya, ketampanan, kecantikan. Jadi saya belajar dari Pribadi itu ya menceritakan bahwa identity dari customer tersebut gitu, kepribadian dari customer yang langsung memakai. Gitu. Nah, Bu Indah ini kan main di retail cukup kenceng ya, sampai di 12 cabang, di beberapa airport juga ada, termasuk di Soekarno-Hatta, Terminal 3 juga ada. Ada tips nggak sih manajemen untuk mengatur retail yang sebegitu banyak? Dan saya rasa kan yang berani main di mall, berani main di airport itu kan high cost ya. Nah, how to manage it gitu? How to manage it? Iya, yang pertama adalah very basic. Kita mesti tahu kira-kira target market daripada si tempat mallnya sendiri cocok nggak dengan produk kita. Jadi misalkan range harga kita 500.000, ya mungkin kita cocok di mall-mall atau plaza tertentu masih ada target marketnya. Gitu. Pertama itu suitable nggak harganya kita. Dan yang kedua, kita betul-betul nih Bu En harus mencari sales di lapangan itu, sales promotion girl atau sales promotion boy-nya yang memang dia punya jiwa selling yang tinggi dan dia tuh punya rasa memiliki brand kita ini, dia memang betul-betul gue harus jualan nih, gue harus sales nih, bukan yang hanya sekedar ya masuk kerja, oh ya jualan udah selesai nggak ada report gitu. Kita harus engage dia juga jualan, karena jujur aja itu ujung tombak kita kan ya. Yang kedua gitu.
Dan yang ketiga memang kita harus mengenali sekali karakteristik daripada si tempat mall tersebut. Maksudnya kayak contoh market yang datang itu mungkin lebih banyak ke ibu-ibu, atau mall tersebut mungkin lebih banyak ke pasangan muda. Jadi kita harus mengerti bahwa produk ini nih yang kita jual di sini gitu. Jadi karakter pengunjung lah ya, karakter pengunjung gitu ya. Marketnya, target market. Yes. Ya, karena kan saya ngelihat juga produk-produk pribadi batik ini kan ya equal lah ya, karena tadi positioningnya itu jelas, middle to high. Jadi kayak tempatnya pun kan kayak di Fairmont, terus kemudian ada di alun-alun Grand Indonesia, kemudian Sentral seperti itu. Nah, tadi ya manage. Nah, bagaimana memanage stok di kan itu barang kan pasti banyak tuh sampai 12 cabang. Memastikan stoknya itu ada semua gitu, nggak nanti di sini habis gitu. Manajemen stoknya gimana sih? Jadi memang dari kantor maksudnya harus ada yang manage. Kita kebetulan punya tim yang memanage marketing retail namanya. Jadi dia yang memanage mulai daripada stok barang, SPG, terus kemudian kontrak kita dengan si Dep Store. Dan juga setiap bulan itu para SPG itu harus mereport kepada kita tentang berapa banyak yang dijual. Bahkan setiap hari tuh Bu kita punya grup di mana mereka terus menginfokan, mereport gitu, dan kita punya sistem sih yang langsung masuk ke dalam di kantor gitu. Jadi kita bisa pantau hari ini jual ini. Karena penting sekali. Kalau kita dulu saya pernah nggak pantau, itu banyak barang yang hilang. Banyak loss ya. Banyak loss, banyak rugi gitu. Oke. Nah, balik lagi tentang stok. Memanage kan kain-kain tadi kan Bu Indah bilang Bu Indah yang incas sendiri gitu kan tentang kualitas, coraknya seperti itu. Nah, dengan cabang yang sebegitu banyak, QC-nya ya, quality control, kemudian pemilihan warna-warnanya sampai dengan hari ini apakah Bu Indah tetap handle sendiri? Tetap dong. Tetap, karena kebetulan itu passion saya sih, seperti kayak kepuasan sendiri gitu. Karena kalau kita tim pasti juga punya good eye lah untuk memilih gitu. Tapi tetap karakternya itu bisa dilihat sih berarti kita warnanya cerah terang dan berkarakter lebih ke animals gitu atau apa. Jadi nggak bisa saya kasih ke tim produksi begitu saja, karena memang kadang-kadang agak sedikit berbeda gitu seleranya. Taste-nya beda ya. Taste-nya beda. Ya betul. Nah Bu Indah, tentu kan tadi kalau kita bicara tadi ada yang underestimate apa segala macam di awal-awal membesarkan brand ini. Nah ada lagi nggak sih challenge apa lagi yang mungkin dihadapi nih dan ini sudah pernah dilewati sama Bu Indah untuk membesarkan brand kemudian menjadi seorang pengusaha batik, itu apa sih challenge-nya? Challenge-nya pertama kita berangkat dari kantor dulu. Tim gitu kan, kita kan pasti punya teamwork gitu sama teman-teman kita. Sebagai owner memang kita harus in charge, kita harus mengetahui basic daripada bisnisnya. Karena saya punya pengalaman 3 kali lah saya percaya dengan salah satu staff, tapi ternyata ya mungkin dia punya kebutuhan sehingga dia ya seperti itu deh, banyak masalah yang ditimbulkan akhir-akhirnya. Jadi memang walaupun bisnis sudah jalan, bisnis sudah seperti bisa di remote, tetap kita harus pantau. Terutama tuh Bu En ya di bidang keuangan. Mau kita sudah sukses apapun, tetap kita harus we have to know gitu exactly the numbers gitu. Kita harus tahu formula. Numbers, jadi harus sensitif sama angka gitu ya. Oke. Kita harus tahu gitu, walaupun sedikit pun kita harus tahu gitu. Itu sih, karena kalau dari internal kantor sendiri nggak sehat, saya rasa bisnis nggak akan menjadi besar. Karena saya belajar sekali sih, berapa kali percaya sama staff. Terus yang kedua adalah building up the brand itu harus betul-betul sabar, karena kita nggak hanya menjual produk terus dapat uang keuntungan, ya itu memang salah satu tujuan, tapi kita pasti ada maknanya kan daripada brand ini. Value sebuah brand itu sendiri. Visi misinya apa kayak gitu.
Dan saya rasa kalau kita terus konsisten, terus kita semangat, terus kita terus berkreativiti, saya rasa kita bisa menjadi brand yang sukses. Karena terutama brand lokal ini nggak mudah gitu, dan untuk apalagi untuk penetrasi di lokal sendiri kan saingan banyak, apalagi kalau betul. lebih besar, lebih besar, misalkan pengen deh nanti suatu saat bisa jualan di Singapura gitu, atau bisa jualan di Thailand, atau bisa jualan ke Eropa, nanti kemana, ya kita harus fight gitu, nggak boleh menyerah, harus terus, pasti bisa. Nah, kalau saya lihat kan juga dari CV-nya kan Pribadi Batik udah sering nih kayak pameran, exhibition di Thailand gitu ya. Ada di internasional juga sudah bukan yang pertama kali lah ya. Nah, kemudian tadi kalau bicara persaingan dengan teman-teman pelaku di industri yang sama, yang lokal. Tadi kan mungkin kalau bicara dari positioningnya udah jelas. Kalau yang pakai Pribadi Batik itu kan levelnya pasti menteri gitu kan. Terus kemudian kalau nggak kepala apa, ketua apa gitu kan. Itu kan bagian dari strategi gitu kan. Nah, ada lagi nggak sih strategi-strategi yang dipakai oleh Pribadi Batik? Bagaimana dengan produk lokal ini sendiri, at least itu nggak tenggelam sama produk-produk existing yang sejenis? Satu ya tadi identitinya kuat, karakter daripada batiknya kuat, dari motif segala macam. Dan yang kedua kita jangan pernah malu dan ragu untuk berinovasi, Bu En. Jadi contohnya apa yang sedang sekarang tren, kita follow, kita ikut. Terus kemudian kita juga harus bisa membaca situasi pasar hari ini seperti apa, kemudian kebutuhan market seperti apa, dan kita harus juga punya budget untuk promosi dan terus beriklan terus walaupun orang udah banyak yang tahu, tapi tetap kita harus terus terus berpromosi, terus iklan gitu. Mungkin kemarin diiklanin lewat doang, mungkin besok bisa beli gitu ya. Betul. Dari mungkin dari warm ke hot, kemudian akhirnya decide untuk beli seperti itu ya. Karena kan ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, tadi challenge sudah, suka duka. Ada pernah nggak sih hal yang sampai kayaknya tuh ngebuat Bu Indah itu down banget gitu selama bisnis? Ada nggak sih hal yang maksudnya dukanya gitu selama ngejalanin bisnis ini di bidang retail dan fashion? Banyak sekali, waduh. Kadang-kadang mikir gini, waduh ini bisnis bener nggak sih yang gue jalanin? Ya seperti contoh lah, kalau misalkan kita bekerja sama dengan customer atau dengan supplier atau partner lah gitu, terus tiba-tiba mereka nggak komit gitu ya, sementara kita udah investasi satu, terus dua, kita punya tim internal di dalam yang bawa lari uang kita gitu sekian. Kayaknya jelek gitu ya. Itu jelek sekali karena kayak gila ya, selama ini kan gue baikin kurang apa gitu, terus adem ayem, terus kayaknya polos-polos gitu ya. Betul. Itu yang paling jelek sih, Wen, karena kan memang dia tahu suka duka kita bergadang apalah sama kita bareng. Tiba-tiba dia nusuk gitu, waduh ya. Tapi ya itulah perjalanan. Apalagi ya. Kalau misalkan nih kita tahu kita lagi produksi terus tiba-tiba barangnya rusak atau barangnya misalkan reject gitu, padahal kan kita udah lumayan gitu ya biayanya gitu. Dan kain itu kan kalau memang yang kualitasnya bagus kan nggak murah ya kan, untuk modal itu kan jadi ada juga produksi fail itu juga ada ya, jadi nggak semua produksi itu mulus-mulus, sering. kayak mungkin gambar singanya kepotong gitu, pernah nggak sih kayak batik-batik laki-laki gitu kan? Pernah, waktu itu malah lagi ada acara show di Makassar, si MC-nya kan kita support pakai batik kita. Saya lagi duduk nih di depan, terus dia lagi MC kan acara Bank Mandiri tuh. Terus saya lihat kok burungnya nggak ketemu gitu, malah pantat-pantatan. Oh my god. Jadi itu fail terus baru ketahuan gitu ya? Iya. Dan saya cukup malu sih sebenarnya, cuman saya pikir ini orang-orang tahu apa enggak ya, tim produksi tahu apa enggak? Itu berarti lewat tim QC-nya Bu Indah tuh, lewat waktu cek tuh lewat ya, quality control-nya lewat sih itu.
Itu tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Kayak Ya gitu. ampun, ternyata kayak gitu. Ya semoga nggak banyak yang tahu lah ya. Itu Iya. sebelum pantat-pantat. Nah, Bu Indah, kan saya juga mengenal Bu Indah ini kan orang yang sangat tough gitu kan. Nah, kan pasti tadi kan banyak apa ya, suka duka lah ya. Kalau ngomong suka sih banyak lah. Jualan Iya. batik, jualannya banyak, achieve target, ya pasti happy gitu kan. Perusahaan juga oke. Nah, kalau tadi itu dukanya gitu ya, gimana sih mentalnya Bu Indah biar tetap tough, biar tetap maju terus gitu? Apa ya, kalau dia tetap maju terus sih simple, karena satu, aduh duit gue udah kecebur banyak nih. Udah udah ini ya, udah kepalang basah gitu ya. Iya. Sebenarnya mental itu gampang sih dibangun, intinya adalah optimis. Nggak usah, kalau saya sih selalu gini Bu, saya optimis, saya berani, dan memang saya selalu meyakini apa yang saya kerjakan. Jadi energinya itu harus dimunculkan dari diri kita sendiri sebetulnya. Bahwa kita bisa, orang lain bisa, kita pasti bisa. Kalau masalah datang itu justru apa ya? Trouble is a friend lah ya, kayak gitu. Justru itu yang akan membuat kita tuh lebih banyak sekali belajar. Ditipu orang, ditipu partner, ditipu tim sendiri. Saya yakin nanti rezeki saya lebih dari itu. Jadi memang kadang-kadang kita harus membangun energi kita itu setiap waktu, setiap hari, setiap menit gitu. Karena kalau kita tidak mempunyai energi ataupun semangat dan keberanian yang cukup dalam berbisnis, pasti cepat gulung tikar gitu. Baperan gitu ya, baperan. Ditipu dikit nangis gitu kan, udah nggak usah bisnis lagi deh gitu. Nah, iya tadi kan tips optimis gitu, membangun energi positif gitu. Nah, contoh realnya deh, gimana sih Bu biar tetap optimis, biar tetap energi itu selalu membara positif gitu? Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan sih apa ya? Kayak kemarin contoh, kan kita sebenarnya mau buka sendiri tuh di airport T3. Seperti yang saya pernah info Bu En kan, nanti kita bisa join gitu. Itu udah jadi semua Bu, gambarnya, udah jadi semua interiornya. Udah taken kontrak dengan Angkasa Pura II gitu. Tiba-tiba COVID kan, terus saya langsung agak drop. Tapi saya berpikir, oh kalau saya buka duluan terus kena COVID lebih parah gitu kan. Untung saja saya belum buka kebetulan gitu kan. Jadi saya dosis landing pertama itu. Dan yang kedua, saya pikir kita kan sebagai entrepreneur, banyak tim teman-teman yang bekerja, saya yakin rezeki mereka, rezeki saya juga pasti ada jalan. Kita nggak boleh menyerah, tapi betul sih ada saja jalan. Dan yang ketiga ya, kita harus sebagai anak muda yang mencoba untuk Bu Eni, untuk maju gitu ya, kita harus mencoba dunia baru seperti ya jualan online. Mau nggak mau harus belajar jualan online. Ya kembali kita turun ke lapangan sebagai owner gitu. Ya kembali kita berusaha lagi seperti awal-awal. Tapi it's fun lah sebetulnya. Jadi bagaimana kita merubah kesedihan itu menjadi sebuah semangat. Ya memang nggak mudah sih, tapi mungkin karena saya kebanyakan jatuh bangun, jadi saya berpikir udah kalau saya jatuh gitu ya, saya nggak bangun udah kebel gitu ya, udah capek itu sih, jatuh itu udah capek gitu ya, udahlah lu nggak usah datang ke Indah lah gitu ya. Kalau saya jatuh, saya nggak bangun, kan nggak ada yang bangunin kan. Jatuh beneran gitu, nggak bangun. Ya udah, hidup mah jalanin, maju terus gitu. Nah, kalau kita flashback dikit, Bu Indah kan dulu sekolahnya kan di luar tuh, ambil fashion design and merchandising. Nah, ilmu itu kepake nggak sih? Ilmu itu kepake nggak sih sekarang? Kepake sekali Bu En, sangat kepake. Kepake sekali karena kita belajar branding, kita belajar juga styling dan visual merchandising, kita belajar juga tentang marketing untuk fashion gitu. Walaupun sebenarnya di Milan itu saya nggak belajar batik ya, tapi pola bisnisnya bisa sekali dipakai. Basicnya. Iya, bisnis fashion gitu. Nah, kalau ngelihat untuk di Indonesia sendiri, apakah udah ada yang equal pendidikannya seperti di Milan tuh kalau untuk fashion?
Untuk fashion kayaknya banyak ya Bu Eni, tapi saya nggak tahu kalau untuk jurusan kayak saya ini kayaknya mungkin belum ada. Biasanya sih di sini fashion designer gitu ya. Yes, Fashion. yes. Kalau untuk bisnisnya mungkin ada, tapi saya nggak terlalu tahu sih. Tapi saya rasa ada, seperti saya pernah dengar Lasal, Burgo, kemudian apa lagi tuh, Esmo, itu cukup menarik. Lokal Indonesia ya. Untuk Indonesia. Ya. Nah, bicara tadi ya fashion, batik, ternyata kan batik ini sendiri tuh sangat kaya banget dan bisa dieksplor. Kalau saya ngeliat kan, saya juga salah satu pengagum dan pecintanya pribadi batik ya. Ternyata batik itu bisa dikreasikan sebegitu banyaknya ideas gitu kan. Nggak cuman yang patron, atasan, bawahan gitu kan. Ternyata ada banyak sekali yang bisa dikreasikan. Nah, sumber-sumber inspirasinya dari mana aja sih, Bu Indah, as founder bisa dapat itu semua? Kalau saya sih untuk mengupdate gitu ya, maksudnya mengupdate creativity. Ya. Pertama sih satu dari komplainan customer. Oke. Belajar banyak nih dari situ. Oke, so dari komplain. Terus kedua dari ide-idenya customer yang punya selera yang berbeda-beda tadi. Terus yang ketiga, jujurnya saya suka suka searching di internet dan berlangganan beberapa majalah gitu. Kebetulan saya juga punya taste. Saya senang walaupun itu batik, tapi saya juga senang bentuknya itu lebih modern gitu, lebih modis, gitu, lebih fashion kayak gitu. Tapi yang pasti Bu En dalam berbisnis batik ini tetap ranahnya batik ya, sebatik gitu ya. Cuman nggak bisa terlalu jauh gitu, nggak bisa juga terlalu stay di situ. Jadi memang kita harus membaca pasar dan identity kita tetap harus strong, kuat. Tapi memang saya lebih selama ini sih penjualan selama beberapa tahun memang menswear itu kita penjualan nomor 1. Oh, jadi memang bapak-bapak lebih royal gitu ya, beli batik 5 juta, 6 juta oke gitu. Kalau ibu-ibu beli 3 juta, aduh ya ampun gitu ya. Kalau bapak-bapak tuh kayak 6 juta gitu, 7 juta nyantai aja men, bayar gitu ya. lebih royal lah judulnya. Iya, bisa. Kan kalau fashion cewek harus cepat berputar kan Bu En. Fashion wanita itu lebih cepat gitu. Yes. Nah, komposisinya sendiri nih sebagai salah satu strateginya pribadi batik, apakah porsi menswear-nya lebih banyak, lebih besar compare untuk yang cewek, atau gimana nih? Secara strategi penjualan. Secara strategi jujur memang menswear yang lebih banyak. Sampai hari ini pun kita punya barang-barang ladies wear itu masih banyak barang-barang lama yang kita coba untuk sales lagi, jual lagi. Karena saya lihat memang para wanita Indonesia itu memakai batik itu tidak seperti laki-laki Indonesia yang mana mereka setiap kali meetings gitu, setiap kali ke kantor tuh mereka selalu memakai batik kalau untuk pria ya. Kalau untuk wanita mungkin mereka untuk di hari-hari tertentu, untuk mungkin acara pesta wedding, untuk some celebration, formal event, mereka baru mencoba untuk pakai batik. Tapi kalau daily, mereka biasanya masih pakai casual sih. Yes, berarti itu sampai ada research-nya ya. Nah, Bu Indah, ini di situasi pandemi gini, apakah pribadi batik tetap akan maksudnya melakukan inovasi-inovasi yang mungkin tetap di bidang fashion, ke yang lain, atau tetap konsisten aja di batik? Kebetulan kita lagi bikin juga kemeja yang biasa sih, casual kita bikin. Jadi memang inovasi itu terus dilakukan sih Bu En kalau di sini. Jadi saya tuh punya dua tempat untuk untuk satu memang khusus produksi, dan satunya lagi itu tim produksi yang saya pakai untuk seperti laboratorium kita lah. Jadi sebulan sekali itu saya selalu coba dong bikin baju yang seperti ini, bukan batik, atau coba dong bikin celana yang seperti ini. Jadi memang kita itu mimpinya ke depan nggak hanya batik aja, tapi nanti kita we just using pribadi aja Bu En, nggak ada batiknya lagi. Jadi brandnya pribadi dan itu all menswear.
I see. Jadi kayaknya memang lebih enak jualan ke bapak-bapak ya, compare ke ibu-ibu ya. Kantongnya udah jelas, lebih royal gitu ya. Nah, Bu Indah, saya kan ngelihat juga, mengamati Bu Indah juga sempat ya jadi loyal klien kita juga. Kayaknya sekarang udah mulai bergerak ke bidang properti gitu kan, dengan merek pribadi juga. Boleh diceritain nggak sih planningnya ke depan, mimpinya ke depan tuh apa? Seperti itu. Nah, betul Bu. Jadi kita udah bikin ya, Bu En juga tahu lah bisnis kecil-kecilan kita bersama ya Bu ya. Namanya Pribadi Kostel. Ya. Kita ada fashion, kita ada properti. Jadi memang nama pribadi ini suatu saat saya ingin sekali kita bisa go public gitu. Amin. Yeay. Kita bisa go public. Jadi bisnis itu sih sebenarnya bisnis yang apa ya Bu, orang bilang bagus ya untuk investasi gitu ya, bisnis yang jangka panjang, gitu. Bisnis yang gak hit and run gitu ya. Ya. Jadi memang saya tuh dari dulu sebenarnya tertarik Bu tentang properti, Cuman mungkin kalau untuk bisnis perumahan kan saya nggak ada basicnya. Tapi kalau untuk seperti hotel gitu, untuk hostel atau ya tempat-tempat sewa gitu, kondominium, saya kan di Jakarta berpindah-pindah gitu. Jadi saya mengerti gitu, cukup mengerti lah bahwa this is good business ya, kayak menyewakan tempat tinggal, kemudian kita serving makanannya, terus mungkin kita nanti bisa bikin small boutique juga di situ, seperti itu. Sekarang sih jadi karena pandemi, ya gimana? Duluan aja. Gimana? Tapi karena pandemi ini sempat stop juga sih itu yang terbaru itu Bu. Pribadi Kostel. Ya, tapi semoga soon bisa operate lah ya. Seperti itu. Nah, kita masih punya 15 menit lagi. Masih ada 15 menit lagi. Tadi mimpinya mau go public. Wow, amazing ya. Nah, kalau bicara tadi balik lagi tentang batik nih, ya kan? Tadi ada 12 cabang retail. Mungkin nggak sih someday Bu Indah tuh punya perusahaan yang kayak MAP gitu ya? MAP itu kan ada banyak lagi di bawah-bawahnya merek-merek yang lain gitu. Ada plan nggak sih sampai ke sono? Kalau untuk fashion lagi atau food and beverage kayaknya enggak deh Bu. Jujur. Oke. Kayaknya enggak deh. Tapi aku tuh lebih suka misalkan bisnisnya pengen nyobain ekspor gitu. Lebih ke ekspor. I see. Ekspor batik kan bisa. Bisa sih ekspor batik ya Bu ya. Terus mungkin seperti komoditi gitu. Bisa ekspor kayak apa sih, kentang kah atau mungkin ya. Seperti itulah bahan-bahan pokok gitu ya. Wow, ini jauh banget, ternyata nanti ada pribadi ekspor. Kayaknya kalau fashion mungkin nggak gedein sih pribadi batik lah ya, pribadi ya, mungkin nggak gedein itu ya. Mungkin kita bisa ekspor pempek ya Bu. Oh iya bisa, betul, pempek itu marketnya besar, tinggal gimana pikirin pempek itu bisa sampai di luar negeri dengan tetap kondisi bagus seperti itu. Nah ya, mungkin di freezer, mungkin dibekukan kali ya Bu ya? Ya, sekarang sih ada sterilisasi, kemudian ada di vakum, di frozen, karena kan sekarang lagi in sekali frozen food gitu. Nah tadi kalau F&B kenapa nggak tertarik tuh? F&B saya lihat di Jakarta ini kalau dia nggak dipegang oleh grup-grup yang memang istilahnya ahlinya, seperti grup ya macam-macam lah, saya nggak sebut merek, itu agak berat sih Bu melawannya, seperti tempat nongkrong-nongkrong yang di Jakarta ya. Agak berat sekali sih melawannya kalau memang nggak punya basic kuat di F&B. Seperti bakar duit gitu loh Bu En. Ya betul, apalagi dengan renovasi cost-nya di awal yang betul-betul besar, kalau kita nggak menguasain itu juga bakal habis seperti itu ya. Kalau kita ngelihat brand-brand yang lain yang memang eksis sekarang itu, mereka juga semuanya tuh start dari nol dan mereka tuh sangat paham gitu kan, kayak kebab Rafis, semuanya kan juga even dia mulai dari dari boot begitu kan, tapi akhirnya dia ketemu gitu polanya. Tapi kalau misalnya kita dari basicnya fashion terus terjun ke sana karena ngelihat bisnis ini oke gitu, tanpa kita ngerti, kayaknya bakal hancur juga sih, bakal habis gitu. Nah, Bu Indah, saya mau minta
uh, tips and trick ya, tips and trick, terus pesan-pesan kepada para pengusaha muda, para pengusaha milenial yang sekarang ini sama-sama berjuang lah di kondisi pandemi ini. Terus mungkin mereka juga sekarang lagi membangun sebuah brand, apapun itu di bidang bisnis apapun, mungkin juga di batik juga yang sama gitu kan. Baik dia mungkin masih pelaku pedagangnya lah, kasar kata gitu kan, ngambil tanpa produksi sendiri. Apa sih pesan-pesan Bu Indah untuk mereka? Pertama Bu En simple sekali, tujuan bisnisnya dia mau jual barang mass production atau dia mau jual barang yang premium gitu, bukan premium, maksudnya barang yang khusus gitu ya, yang niche market kecil tapi ada terus, atau dia memang mau jual mass production. Itu dulu yang pertama. Karena kalau dia mau jual mass production seperti barang yang mungkin murah gitu ya, yang gampang dijual, dukanya adalah pasti terlalu banyak saingannya. Ya. Jadi trafficnya itu ibarat kalau di jalan tol itu keramaian Bu. Jadi gampang gempar-gempur sana sini gitu ya. Betul, dan gampang die gitu biasanya. Tapi kalau kita bicara, oke, gue mau bangun brand bagus gitu, ya itu memang ketahanannya harus luar biasa. Tapi trafficnya nggak rame Bu. Gitu. Harus ngerti dulu gitu ya. Jadi trafficnya nggak rame. Ya, marketnya kecil tapi selalu ada. Gitu. Ya. Itu pilihan pertama. Dan buying powernya beda kali ya, buying powernya beda ya. Dari si target marketnya ini buying powernya tuh beda gitu ya. Betul. Dan biasanya mereka masalah ekonomi, masalah misalkan contoh sekarang kayak pandemi pun atau masalah krisis ekonomi biasanya nggak ngaruh yang niche market tadi. Oke. Iya, karena mereka selalu ibaratnya ya mereka memang buying powernya ada ya Bu, seperti dibilang betul. Dan walaupun mereka kecil tapi terus gitu. Tapi kalau mass production begitu krisis ekonomi, begitu pandemi selesai. Habis. Habis Bu. Kayak gitu. Pertama itu dulu sih, kenali dulu what kind of your business gitu. Nah, kemudian masuklah ke konsep dan identity-nya itu Bu. Misalkan brand identity-nya apa, jelas misalkan jual makanan nih, identity gue adalah makanan misalkan Nusantara. Ya, kemudian bangunlah konsepnya seperti apa. Kemudian target marketnya seperti apa, itu betul-betul Bu harus jelas dulu tuh, karena kalau dia tidak betul-betul membangun identitinya dengan tepat, nanti akan kewalahan begitu di lapangan. Karena begitu dia ketemu dengan makanan-makanan Nusantara lainnya, dia bisa kebalap dan dia nggak kuat gitu. Hanya banyak bisnis-bisnis yang nggak sampai 2 tahun selesai, karena dari awalnya itu stepnya itu udah kurang confirm gitu. Ya. Nah, Bu Indah, kalau balik lagi tadi kan menentukan mass production atau premium production lah kita bilang yang event dia, tadi balik lagi buying powernya tuh ada. Nah, perlu riset nggak sih di awal gitu? Sangat perlu Bu, sangat perlu riset market namanya ya, market riset. Sangat perlu. Tapi menurut saya gini, setiap orang yang mau bisnis itu cobalah start dengan bisnis yang kamu suka dan kamu cintai. Biasanya begitu kita suka dengan sesuatu, kita akan mendalami dan kita akan mengerti, oh ternyata produk ini kayaknya bisa deh kalau dijual ke mass production. Gak apa-apa gue untung sedikit gitu misalnya. Tapi gue seneng, maksudnya gue bisa menjualnya ke seluruh Indonesia. Semua orang bisa menikmati brand gue. Lah kalau bicara Bu Indah kan tadi kan batik kan dulu sebenarnya bukan sesuatu yang Bu Indah suka gitu kan, tapi gimana then you love batik gitu, gimana menumbuhkan rasa itu at the end? Begitu saya begitu saya masuk ke step product knowledge, saya jalan-jalan ke Pekalongan, ke Cirebon, saya tuh tersentuh ngelihat tukang batik yang lagi ngebatik. Mereka tuh udah cukup tua gitu, ada yang sampai waktu itu si Pak Karimin itu umurnya 89 tahun masih membatik, ngecap. Saya tuh jadi kayak tersentuh gitu loh Bu. Waduh, kayaknya bisnis nih nggak cuma dilihat dari batiknya gitu, nggak cuma dari berapa banyak sih penghasilan yang gue lihat, tapi gue juga membantu mereka ini yang hidupnya itu cuma dari rumahnya pergi ke tempat kerjanya, membatik seharian, pulang jam 4 sore, pulang terus tidur. Setiap hari hanya begitu dan upahnya itu cuma 40.000 gitu sehari. Oh my god, kayaknya nggak banyak keinginan kayak kita gitu ya, hidup kita banget. Iya.
a simple life gitu, dan itu bahagia yang murah banget gitu kan buat mereka. Oke, so ada value ya. Jadi selain mungkin ya oke lah bisnis earning profit, nonsense banget kalau bisnis nggak mau profit gitu kan. Tapi tadi ya ada value di situ ya. Betul Bu, betul. Seberapa besar sih value itu mendrive Bu Indah untuk bisa eksis sampai hari ini? Besar sih Bu, sekitar ya mungkin bisa setengahnya dari semangat saya sih, mungkin bisa 65% gitu. Karena jujur saya kalau datang ke daerah-daerah itu, saya tuh disambut hangat loh Bu. Halo Bu Indah. Dan mereka tuh awal terkejut-kejut gitu. Hah, ini ibu yang mau beli batik? Ini iya saya punya brand, wah luar biasa, kita bangga. Bukan orang-orang Jawa gitu ya, sementara kita orang Palembang yang nggak ngerti adat mereka gitu. Mereka betul-betul apresiasi sekali gitu. Ya Bu, diajarin satu-satu, hangat, saya ngerasa kayak tersentuh gitu. Ya udah, ya Bu ya, ibu-ibu yang tua gitu, ibu-ibu yang ya bisa susah lah kita ngomong kalau orang di daerah kan nggak seperti orang di Jakarta ya, semuanya mampu gitu. Mereka tuh betul-betul yang ya mohon maaf ya compang-camping seperti itu. Terus yang mikirin ya udah yang penting makan hari ini, mungkin bisa ngopi lah, ora popo gitu. Seperti itu sih. Artinya dengan brand pribadi batik ini ada banyak nasib orang juga yang sebenarnya ikut terangkat lah seperti itu ya. Karena kalau pribadi batik penjualannya bagus, pasti mereka juga yang namanya itu pembatik, pemwiron atau apa sih? Saya juga orang Jawa tapi saya nggak tentang batik. Pembatik aja nggak apa-apa. Nggak jelas. Oke, Bu Indah kasih closing statement dong. Jadi pengusaha itu mentalnya harus gimana? Oke, jadi pengusaha itu yang pertama adalah harus berani. Kayak Nike gitu, just do it, jalanin dulu. Siap. Jalanin dulu. Terus begitu ketemu masalah banyak, dinikmatin, diselamin, tanya sama senior-senior bagaimana menghadapi, dan itulah yang kita sebut namanya proses. Proses itu adalah kehidupan, dan menurut saya Bu En dan teman-teman sekalian, jangan selalu langsung berpikir tentang hasil, tapi nikmatin proses pada saat membangun karir atau pada saat membangun bisnis tersebut. At the end of the day, apabila proses itu memang maksimal, pasti hasilnya juga akan nggak cuma maksimal, tapi akan membahagiakan kita dan keluarga gitu sih. Jadi love the process. Kebanyakan orang kan nggak mau love the process ya Bu, maunya hasil. Maunya langsung ujuk-ujuk di atas. Ada nggak sih tiba-tiba brand pribadi itu tiba-tiba mau Fairmont mau nerima gitu kan? Kalau nggak ada prosesnya kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu. Ya, jadi itu semua butuh tangga, butuh proses. Ada nggak sih orang sukses itu atau bisnis yang moncer itu dari tiba-tiba ujuk-ujuk gitu? Nggak ada ya? Tidak ada Bu. Seperti Hermes saja itu dia juga berdarah-darah awalnya, dan itu bisnis keluarga yang sangat sukses, brand Hermes. Sampai saat ini mereka itu bukan perusahaan tapi family business yang memang mereka itu awalnya adalah dari tempat duduk kuda itu loh Bu, tempat duduk yang berkuda. Awalnya itu mereka. Oh, that's why kuda itu semuanya dia pakai di mana-mana gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi tapi ya itu is all about proses loh. Ya. Oke, hari ini banyak sekali ilmu yang berikan oleh Bu Indah. Thank you so much. Luar biasa. Bu. Semoga cabangnya tambah lagi dari 12 cabang menjadi ke seluruh 33 provinsi. Semua ada cabang pribadi batik. Setelah corona hilang ya Bu, tentunya. Iya. Oh iya dong, nyantai dulu sekarang, kuatin online dulu, seperti itu. Terus semoga juga rencana untuk jadi eksportirnya tercapai, mungkin pribadi batik bisa diekspor kemana-mana. Terus kemudian bisnis propertinya, hotel, hostel juga lancar. Dan someday pribadi akan bisa IPO atau go public ya. Nanti ada rekamannya di YouTube. Kalau sampai nanti someday IPO, jangan lupa sama saya ya. Iya, siap. Oke, teman-teman jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen untuk ide siapa ke depan yang saya akan wawancarai dan konten apa yang kira-kira teman-teman butuhkan, seperti itu. Bu Indah, stay safe, stay healthy, sehat selalu.
Semoga semuanya dilancarkan ya. Sampai Siap. dengan hari H. Thank you so much. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.